Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersubno Arif. Partai Solidaritas Indonesia pimpinan Haji Giring Ganesa Jumarjo tampaknya bakal dilanda eksodus politik. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali, memberi sinyal adanya sejumlah kader PSI yang akan menyusul keluar. Kami sudah mengidentifikasi dalam beberapa waktu ke depan, mungkin dalam waktu singkat, kita akan melihat lagi ada orang-orang yang tidak tahan. Ternyata pengen turun di tengah jalan dan itu nggak apa-apa, biasa. Dan buat kami ini justru menjadi pemurnian kepada perjuangan PSI. Itu kata Grace Natali dalam sambutannya menyambut kader baru di kantor PSI Jakarta Pusat hari Jumat hari ini ya, tanggal 16 Desember 2022. Grace menyatakan PSI tidak bisa menahan kader jika alasan keluar partai menyangkut masalah prinsip. Menurutnya fenomena kader yang keluar bukan pertama kali terjadi di PSI. Kami tidak masalah karena yang membuat mereka ingin keluar adalah hal yang sangat prinsipil itu. Begitu. Jadi teman-teman jangan kaget bahwa ini justru adalah pemurnian buat PSI. Ini bukan pertama kali. Grace kemudian menyinggung pelaksanaan Pilkada DKI 2017. Waktu itu kata Grace ada beberapa kader yang memutuskan hengkang lantaran berbeda prinsip. Dan menurut Grace, PSI tegas menolak politik identitas. Pada waktu Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, kata Grace, politik identitas menjadi sangat kental. Sehingga di kalangan pengurus pun terjadi perpecahan. Apakah PSI akan mendukung? Waktu itu kita mendukung Pak Ahok. Ada yang keberatan. Ya, kata Grace yang kini juga merangkap sebagai Ketua DPW PSI Jakarta. Jika kita menyimak kalimat Grace, orang-orang yang tidak tahan, berarti ada lebih dari satu orang dong kader PSI yang akan keluar. Hal ini jelas bakal menjadi soal yang serius bagi PSI, apalagi yang keluar dari PSI ini sebelumnya ini adalah para petinggi PSI dan juga ada yang pernah menjadi ikon PSI. Dalam 2 pekan terakhir ini saja ada 2 orang petinggi PSI yang menyatakan keluar. Senin 5 Desember 2022, Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Sianipar menyatakan mundur dari PSI. Alasannya PSI sudah banyak berubah, dia tidak yakin aspirasi politiknya bisa diperjuangkan melalui PSI. Bahwa saya keluar dari PSI karena saya melihat perjuangan saya hanya bisa saya lanjutkan di luar dari PSI. Saya tentu berharap yang terbaik dari partai ini, tapi saya melihat bahwa ke depan prinsip-prinsip yang saya bawa itu hanya bisa saya lakukan di tempat lain. Dan dengan ini saya mengumumkan bahwa saya sudah tidak bersama PSI lagi. Bro dan sis, kita sudah membangun partai ini dengan baik. Sudah banyak cita-cita kita wujudkan, tapi perjuangan yang kita harus lakukan ke depan masih banyak dan jauh lebih besar lagi. Saya mohon pengertiannya, dan saya sangat berterima kasih, bersyukur atas persahabatan, pertemanan, dan kesetiaannya selama ini berjalan bersama dengan saya, memberikan saya ruang dan kesempatan menjadi Ketua PSI DKI Jakarta. Saya yakin kita akan melangkah ke depan lagi di kesempatan-kesempatan lain. Sampai bertemu lagi, saya pamit undur diri dari Partai Solidaritas Indonesia. Terima kasih. Setelah itu kemarin, hari Kamis 15 Desember 2022, Ketua Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum DPP PSI Rian Ernest juga mengundurkan diri. Dia secara tersirat juga menyatakan tidak lagi sejalan dengan PSI. Rian Ernest menyatakan sebagai negara yang punya potensi besar, Indonesia harus dikelola dengan cara politik yang baik. Meski mundur dari PSI, namun perjuangan saya menyuarakan aspirasi, merumuskan kebijakan, dan mencerdaskan rakyat tidak berhenti. Negara besar dan berpotensi luar biasa seperti Indonesia perlu cara-cara berpolitik yang lebih baik. Karena itu, saya, Rian Ernest, akan tetap di jalur politik. Dan saya akan terus membutuhkan bantuan Anda untuk menjadi politisi yang lebih baik, yang lebih bermanfaat bagi rakyat. Akhir kata, bro dan sis sekalian, Rian Ernest pamit. Terima kasih.
Pengunduran diri Michael Sianipar dan kemudian diikuti oleh Rian Ernest ini menambah panjang deretan petinggi PSI yang mengundurkan diri. Dimulai dari Samara Amani, ini salah satu ketua DPP PSI dan juga sekaligus ikon Partai Anak Muda ini ya. Kemudian menyusul Sekretaris Dewan Pembina PSI, Suni Tanuwijaya, dan diikuti oleh mantan kader senior ini di PSI, yakni mantan Wakil Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang Surya Chandra. Suni dan Surya Chandra mengaku akan mendukung Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Karena itu mereka mengundurkan diri dari PSI. Jelas ya, karena posisi PSI kan secara diametral ini selalu berhadapan dengan Anies Baswedan. Jadi ketika Suni dan Surya Chandra menyatakan akan mendukung Anies, ya konsekuensinya mereka mesti mengundurkan diri dari PSI. Samara mengaku akan mencari tantangan lain di luar dunia politik. Namun banyak yang mengaitkan dengan jejak digital suaminya Ismail Fajri Alatas yang punya kedekatan dengan Anies Baswedan dan merupakan pendukung Anies Baswedan. Sementara Michael mengaku akan meneruskan perjuangannya dengan bergabung dengan parpol lain. Namun dia belum menyatakan secara terbuka partai apa yang akan dia pilih. Tapi yang menarik itu media kemudian berspekulasi kemungkinan ini Michael juga akan bergabung dengan tim Anies ini, bergabung dengan Suni dan Surya Chandra ya. Spekulasi muncul ini karena Michael ini memang punya kedekatan dengan Anies Baswedan. Walaupun posisi PSI di Jakarta tetap kritis, tapi dia punya kedekatan dan dia juga pernah membela Anies Baswedan ketika diserang oleh seorang netizen yang mempertanyakan kewarganegaraan Anies. Dianggap Anies ini orang Yaman gitu ya, bukan warga negara Indonesia. Dalam wawancara dengan saya pada Lebaran tahun ini juga Michael itu menyatakan bahwa dia sudah muak dengan politik polarisasi dan karena itu kata dia harus ada yang memulai membangun jembatan untuk menjembatani polarisasi yang terjadi di antara anak bangsa kita. Dan kalau dia bicara soal polarisasi kan tentu saja ini ditujukan tentu saja secara tidak langsung dia menyatakan ini PSI ya, karena PSI kan memang selama ini narasi yang dibangun itu adalah narasi polarisasi. Mereka misalnya waktu itu yang mengangkat soal perda anti perda syariah, anti poligami, juga soal narasi radikalisme, dan yang sangat telak itu mereka menggelari Anies Baswedan itu sebagai bapak politik identitas. Ini imbas dari persaingan dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Bagaimana dengan Rian Ernest? Kabar yang santer berembus, Rian Ernest ini akan bergabung dengan Perindo, Partai Besutan Pengusaha Media Haritanu Sudibyo. Juru bicara Perindo, Heri Budianto, mengakui Ernest itu punya banyak teman yang bergabung di Perindo dan Rian itu juga sering mampir bersilaturahmi ke Perindo. Namun apakah Rian ini akan bergabung dengan Perindo, itu Heri Budianto secara dia tidak bisa memberikan konfirmasi ya. Soal kemungkinan Rian bergabung dengan Perindo itu secara tidak langsung juga dibenarkan oleh Grace Natali. Dia tertawa katanya. Akhirnya keluar sendiri ujar Grace. Namun Grace kemudian mengingatkan agar media mengecek ya. Pada waktu Pilkada DKI itu dukungan Perindo kemana? Nah ini menarik ya kalau kemudian dikait-kaitkan dengan dukungan Perindo kemana. Pada Pilkada DKI 2017, Perindo yang dipimpin oleh pengusaha Haritanu itu mendukung pasangan Anies Sandi ya. Pada waktu itu pada putaran kedua akhirnya berhadapan dengan Ahok Jarot, ini yang polarisasinya yang sangat keras kan terjadi pada putaran kedua. Beda dengan putaran pertama, pada waktu itu masih ada calon yang ketiga, pasangan ketiga yakni Agus Harimurti dan Silviana Murni ya. Tetapi polarisasi terjadi pada putaran kedua ketika Anies Sandi berhadapan dengan Ahok Jarot. Sementara sebelumnya pada Pilpres 2014 Perindo itu juga mendukung pasangan Prabowo Hatta saat berhadapan dengan Jokowi JK. Ini berbeda dengan PSI yang sejak 2014 konsisten mendukung Jokowi JK pada waktu itu. Barulah pada Pilpres 2019 Perindo mengalihkan dukungannya kepada Jokowi Ma'ruf. Ini ketika berhadapan dengan Prabowo Sandi. Dan bahkan ini salah satu putri dari Haritanu itu masuk kabinet Jokowi Ma'ruf setelah pasangan ini memenangkan kontestasi Pilpres dan itu menjadi Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di bawah Sandiaga Uno. Banyak yang mengaitkan kepindahan Haritanu menjadi pendukung Jokowi itu karena dia tersandra kasus. Ada dugaan kasus pada waktu itu korupsi pajak pada mobil Age ya. Kemudian juga Haritanu itu sempat jadi tersangka berupa ancaman via SMS kepada seorang jaksa. Seingat saya namanya waktu jaksanya
Jaksa Yulianto ya. Namun situasinya sekarang berubah. Pada ulang tahun Perindo kemarin Haritanu juga mengundang Pak Jokowi dan secara tegas Haritanu menyatakan partainya akan mendukung capres yang didukung oleh Pak Jokowi. Jadi Perindo itu akan ikut Pak Jokowi. Perindo akan ikut Pak Jokowi. Kenapa saya tegas di sini? Harus ada kontinuitas pembangunan yang baik dan maksimal. Itu tegas dari Haritanu. Nah, kembali ke Rian Ernest. Walau pernah menjadi staf Ahok, seperti halnya Suni dan juga Michael Sianipar, namun ternyata Rian Ernest ini juga punya kedekatan secara personal dengan Anies Baswedan. Rian ini pernah menjadi tenaga Indonesia Mengajar. Ini sebuah program yang diinisiasi oleh Anies Baswedan, mengirim anak-anak muda cerdas dari berbagai perguruan tinggi untuk mengajar di berbagai daerah. Dan dia kemudian juga menjadi anggota tim transisi Jokowi Yusuf Kala yang dipimpin oleh Anies Baswedan. Gelombang eksodus PSI jelas merupakan kabar buruk dan pukulan telak ini bagi partai yang tempat anak-anak muda berkumpul ini ya, setelah mereka dinyatakan lolos verifikasi menjadi partai peserta pemilu 2024. Ini untuk kedua kalinya mereka ikut pemilu, karena pada tahun 2019 mereka ikut pemilu tetapi tidak berhasil lolos ke Senayan karena tidak memenuhi syarat ambang batas parliamentary threshold 4%. Namun mereka menempatkan banyak anggotanya, banyak kadernya di sejumlah DPRD. Di DKI Jakarta saja mereka punya 8 kursi ya di DPRD DKI. Banyak pengamat yang menyoroti gelombang eksodus ini karena pilihan garis politik PSI dan faktor kepemimpinan ketua umumnya sekarang, yakni Haji Giring Ganesa Jumaryo. PSI Jakarta misalnya pernah mengkritik DPP PSI karena terkesan tendensius pada Anies Baswedan. Pilihan politik PSI yang terkesan berada di kiri luar dan sangat memusuhi umat Islam menjadikan PSI ini terjebak dalam segmen pemilih yang sangat sempit, yakni non-Muslim, khususnya etnis Cina. Dalam beberapa momen juga terkesan kuat PSI itu menunjukkan bahwa mereka itu antitesa dari PDIP. Sekjen PDIP Hasto Kristianto secara terbuka pernah menyatakan bahwa manuver PSI banyak merugikan PDIP walaupun mereka itu sama-sama pendukung Jokowi. Positioning PSI yang sangat kiri dan narasi memusuhi Islam pada saat bersamaan juga melakukan manuver yang dinilai merugikan PDIP plus kepemimpinan dengan kualitas yang cukup rendah, ya, yang sangat rendah saya kira pada Haji Giring Ganesa Jumaryo. Ini jelas membuat banyak kadernya, terutama mereka yang bertarung untuk memperebutkan kursi ke Senayan ini dihadapkan pada situasi yang sulit. Dengan posisi semacam itu, PSI menjadi sangat tidak menarik dan tidak mengherankan kalau kemudian ditinggalkan oleh para petingginya. Saya Subno Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.